Nomor 13, 18 sama 20. Ya itu kan nanti ini kita mau bahas kan. Gue nanyain yang di YouTube kemarin ada pertanyaan nggak dari yang di YouTube kemarin. Ini yang nomor 9 tadi nggak mau lanjut nanya nih. Kalau nggak mau gue lanjut nih. Ya dari dasar gue tinggalin kalau dari dasar mah. Masalahnya kan udah bulan keberapa gitu dari belajar gitu kan. Selama ini nonton nggak live kelasnya gitu kan, atau selama ini lihat nggak materi di YouTube-nya gimana, ya kan? Ini kan udah H-8 nih bisa dibilang dari gelombang pertama kan, setidaknya kan ada seuprit gitu kan yang lu ngerti gitu. Jadi kalau kalau dari sekarang udah masih minta yang dasar, udah nggak ada pengampunan lagi dari gua. Oke, kalau dari dasar ya tonton video gua trigonometri, ya kan? Ya di playlist YouTube-nya di Alternativa silakan lihat. Ya trigonometri di bagian apa? Di bagian apa? Konsep dasar, ya kan? Konsep dasar. Jangan record kelas, bukan record kelas, tapi di YouTube, di playlist di trigonometri. Nah, di situ kan ada tuh kenapa kita pakai sin, kenapa kita pakai cos, kenapa kita pakai tan, apa itu sin, apa itu cos, apa itu tan gitu kan. Kapan kita menggunakan ketiganya gitu kan. Ya, jadi ada alasannya. Jadi lu bisa tonton dari situ, catat juga, jangan lupa pahamin gitu kan. Jadi kalau setiap pertanyaan minta jelasin dari dasar, selalu gua kabulkan, nanti live class kita jalan di tempat. Ya dari playlist dulu gitu kan, kalau bisa dari playlist YouTube-nya dulu. Ya, gua udah bikin video trigonometri dari jauh-jauh hari, dari sebulan yang lalu mungkin gitu kan. Sebelum puasa gue udah buat. Nah, pada saat itu muncul, Anda kemana? Itu dia pertanyaannya. Karena memang jujur aja ya, belakangan ini banyak banget Ashabul Kahfi yang muncul ke permukaan gitu kan. Yang cukup membuat gua terkuras gitu ya. Bingung aja selama ini kemana gitu. Fokus ke bahasa, ya udah fokus ke bahasa aja, udah jangan maksain trigono. Kan udah dibilang sama Imam kan. Jadi kalau memang lu udah stuck gitu, udah pusing, ngapain dah dipikirin lagi trigononya gitu. Kayak udah ya udah bahasa aja. Jadi peluang lu nilainya gede itu lebih besar kalau misalkan lu fokus ke bahasa kayak gitu. Jadi kalau udah MTK segitu-segitu aja ya nggak masalah gitu, nggak ada larangan sebenarnya. Toh ini kan soal strategi, masalah strategi kan. Jadi tinggalin apa yang membuat lu apa namanya, membuat lu nggak berkembang gitu ya. Tapi kalau misalkan gue mau masuk jurusan yang ada hubungannya sama engineer atau sama hitung-hitungan, ya salah sendiri kenapa matematikanya ditinggalin dari dulu gitu. Tapi ya nggak apa-apa, tetap lu masih bisa berpeluang untuk dapetin itu tanpa lu harus bisa matematika di awal. Tapi konsekuensinya adalah lu akan bekerja tiga kali lipat lebih susah atau lebih berat ketika lu udah jadi mahasiswa, karena lu harus mengulang lagi matematika itu dari awal gitu. Bukan bermaksud marahin, bukan bermaksud uh, merendahkan gitu kan, karena kalau misalkan di alam terus nanti mikirnya setiap kesalahan ada pengampunannya gitu. Ya gue nggak mau kalian berpikir kayak gitu.
Nah ya, oke. Oke, kita lanjut ya dari materi nomor 11 ya. Oke, nomor 11. Sebelum event diskon raya berarti maksudnya adalah lebaran gitu ya. Seorang penjual menaikkan harga barang A sebesar 20%. Ya. Jadi sebelum diskon raya ya, sebelum event diskon raya ya, penjual menaikkan. Ya, kalau menaikkan kan berarti apa? Di sini kita harus menjumlahkan antara harga semula yaitu 100% dengan siapa? Dengan penambahannya berapa? Yaitu 20%. Jadi kita harus cari harga ya, harga sebelum diskon raya. Yaitu harga yang udah naik 20% dari harga semula gitu ya. Jadi di sini P sama dengan ya ini materi aritmatika ya teman-teman ya. 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 Jadi di sini kita pakai permisalan ya, misalkan aja ya. Ya. Ya, misal ya pakai permisalannya. Permisalan. Ya, misal harga barang A, ya, harga barang A ya aslinya berapa? Ya, let's say berapa nih enaknya nih? 120 lah. Ya kan. Misal harga barang A aslinya 120. Nah, di sini kita buat apa namanya? Yang pertama yaitu sebelum raya. Sebelum raya. Berapa harga sebelum rayanya? Berarti di sini ya 100 ditambah 20% dikali harga aslinya yaitu 120. Ya. Ini masih banyak yang nanya nih, Bang, ini 100 dari mana gitu kan. Ya, kan yang menarik juga penambahan kan. Kalau penambahan kan berarti harus ditambah dengan harga semula, dengan persentase semula dulu kan. Persentase semula ya kan. Ditambah dengan persentase diskon. Jadi formulanya kita bisa susun sendiri sebenarnya pada aritmatik ya. Ya. Jadi di sini formula jika terjadi penambahan harga ya. Jika terjadi penambahan harga. Misalkan gini, kita punya harga P sama dengan katakanlah harga ya. P sama dengan H ya. Nah, ya, ini kan berarti sama saja seperti P sama dengan 100% dari H ya kan. Kenapa 100%? Kok tiba-tiba muncul 100%? Ya kan 100% itu kan 1 ya kan. Ya, 100% itu satu. Ini kan juga satu. Jadi 1H, jadi 100% H. Jadi sama aja bentuknya. Gitu. Nah, karena terjadi penambahan, berarti di sini P sama dengan ya jadinya 100 plus penambahannya berapa? Ya kita anggap aja penambahannya adalah P. Gitu. Jadi 100 plus P persen dikali H. Jadi susunan formulanya kayak begitu. Ya, ketika dia penambahan. Nah, tapi kalau terjadi pengurangan gimana? Ya udah sebaliknya aja. Jika terjadi pengurangan, ya, jika terjadi pengurangan, ya, misalkan di sini harga semula ya
P sama dengan H, terus terjadi pengurangan. Ya, ini yang tadinya 1H, ini kan jadinya 100% H, ya kan, 100% H. Nah, karena dia berkurang, ya berkurangnya terhadap siapa ya? Terhadap persentase awal, berarti di sini 100 min P persen dari H, kayak gitu. Nah, maka di sini sebelum raya, berarti P sama dengan ya 100 plus 20% dikali harga awal yang kita misalkan tadi, yaitu 120 itu. Jadi P sama dengan ya 120% dikali 120. Berarti di sini P sama dengan berapa? 1,2 ya dikali 120. Berarti P sama dengan berapa? 144 gitu. Nah, terus berikutnya pada saat event diskon raya, nah berarti di sini sesudah raya gitu ya, penjual tersebut memberikan diskon gitu. Berarti di sini setelah raya, ya setelah raya ada diskon. Kalau diskon berarti kita pakai yang berkurang tadi. Jika terjadi pengurangan berarti di sini 100 min 20% dikali harganya berapa di sini 144 ya. Jadi dari naik habis itu turun ya dikali dengan 144 berarti P sama dengan 80% dikali 144 berarti P sama dengan 0,8 dikali 144 ya. Berapa 0,8 kali 144 ya. 0,8 kali 144 berapa? 115,2. Nah, berarti di sini harga sebelum event diskon raya yaitu 144 itu lebih besar ya setelah event diskon raya. Berarti di sini jawabannya adalah P lebih besar daripada Q kuantitasnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Itu. Ada pertanyaan nomor 1? Aman B. Iya, 120 itu yang permisalan. Ya, lu mau pakai angka 100 juga nggak apa-apa. Mau pakai angka 50 juga nggak apa-apa. Ya, kalau di pembahasan itu kan di pembahasan TO kan gue pakainya 100 ya. Karena itu lebih gampang ya supaya menghindari desimal aja. Nah, di sini gue pakai 120 ya karena biar beda aja sama pembahasan gitu. Buat membuktikan bahwa berapapun nilai permisalan yang lu masukkan itu sebenarnya sama aja. Ya, permisalan. Ya. Nah, lo kalau mau pakai 1 monggo. Kalau mau pakai 1 juga dengan alasan katakanlah biar nilainya lebih kecil gitu, nggak terlalu besar. Silahkan, sama aja. Ya, jadi it's okay. Namanya permisalan ya berarti bebas dong.
B, setelah hari raya itu kenapa dikali 144, nggak dikali harga aslinya yang 120? 120 itu kan berarti kan harga aslinya, harga normal kan. Nah, dikatakan kan dia naik sebelum raya, terus ya naik sebelum raya dan turun sesudah raya. Kalau kita dari nyari setelah raya itu ngelewatin apa namanya nge-skip harga sebelum raya, ya nggak masuk akal dong jadinya, ya kan? Karena kan urutannya adalah ini harga normal, terus sebelum raya dia naik, sesudah raya dia turun lagi. Alurnya kayak gitu. Jadi bukan ini harga normal, terus kita nyarinya terpisah. Ini harga sebelum raya, ini harga sesudah raya, tapi pakai harganya 120.000. Itu nggak fair dong jadinya. Ya. Jadi nggak fair kalau misalkan setelah raya kita kalikan dengan 120. Loh, kok gitu? Ya iya kan sebelum raya aja dia bilang naik 20% kan. Jadi kalau misalkan ini kita langsung dikali dengan 120, berarti kenaikan sebelum rayanya itu nggak diakui dong. Gitu. Kalau mau langsung logika apa-apa, nggak apa-apa kalau emang logika lu bener ya, nyambung gitu, make sense, nalarnya nyambung, nggak apa-apa, justru itu malah bagus dan lu menghemat waktu gitu kan. Nah, kenapa gue harus menjabarkannya kayak gini? Nah, tidak semua teman kalian itu cara berpikirnya secepat kalian, gitu. Ya, jadi gue di sini keadilan gitu kan. Dia yang nggak bisa satset ya, gue ajarin asal usul dari mana gitu. Ini diupload di YouTube juga kok, Masya Allah. Enggak lah, kan udah live class bro. Kalau live class ya ya udah di live class aja biasa dari web. Nah sekarang ini nomor berikutnya ya, nomor 2. 3 pasang suami istri tidak saling mengenal. Aduh, kamu siapa? Kamu siapa gitu ya. Tidak saling mengenal di sini, kesian sekali ya. Oke. Dia nggak saling kenal. Ya. 3 pasang suami yang tidak saling kenal menghadiri jamuan makan malam. Sebelum acara jamuan diadakan sesi perkenalan. Jadi ya karena dia nggak saling kenal maka kenalan gitu ya. Perkenalan maka ta'aruf gitu. Sebelum acara jamuan diadakan sesi perkenalan, di mana setiap orang belum kenal diharuskan berkenalan sambil berjabat tangan. Ini soalnya sifatnya universal ya, tidak terikat dengan agama manapun. Jadi mau dia sudah mahram ataupun belum, dia di sini berjabat tangan. Ya. Putuskanlah hubungan kuantitas P dan Q. Ya. P, apa nih? Banyak jabat tangan yang terjadi. Q 10. Jawabannya yang mana? Oke, kita lihat. Jadi ada 3 pasangan. Kita tinjau dulu dari pasangan yang pertama, gitu kan. Nah, karena di sini ada 3 pasang, berarti totalnya ada berapa orang di situ? Yang tidak saling mengenal berarti ada berapa orang? Ada 6, ya betul. Ya. Jadi ada 6 orang. Ya, 6 orang ya, di mana dia suami istri, jadinya ada 3 pasang.
akan berjabat tangan dengan dua pasangan lainnya. Jadi pasangan satu itu dia akan berjabat tangan dengan dua pasangan yang lainnya, ya kan? Nah, berarti di sini ya ada berapa kemungkinan banyaknya jabat tangan di antara pasangan satu dengan dua pasangan yang lainnya? Ada berapa? Ini kita mulai ya, pasangan satu. Ya. Kok biru? Ya, pasangan satu ya, di sini suami istri. Ya, suami istri. Nah, si suami istri ini itu dia akan berjabat tangan dengan dua orang lain, dengan dua kandidat lagi. Ya. Ya. Ini pasangan dua, ya, pasangan dua ini ada suami, ada istri juga, ya. Terus ini ada pasangan tiga, ya. Pasangan tiga ini juga ada suami dan istri, ya. Nah, berarti banyaknya jabat tangan yang mereka lakukan adalah berapa? 8 gitu, ya. Nah, betul, karena suami istri pasti udah saling kenal. Jadi setiap satu orang dari pasangan yang pertama, ya itu dia akan mengenal 4 orang. Jadi suami istri ini udah nggak usah kenalan gitu kan, nggak mungkin kan, ya. Misalkan ada suami istri terus ya kenalan dong gitu kan, nggak mungkin kan. Kamu siapa gitu? Aku istrimu gitu. Loh, berarti aku suamimu dong. Nggak mungkin kan. Jadi di sini pasti udah saling kenal. Ya. Jadi waktu resepsi dia bingung sendiri tuh berdua. Lah, kamu siapa gitu? Loh, gitu ya. Jadi dari tiap suami ya, kemudian istri ya. Suami itu nanti dia mengenal ini 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Nah, istri dari pasangan satu juga sama, mengenal 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang gitu. Jadi di sini kesimpulannya adalah ya masing-masing ya suami ataupun istri mengenal 4 orang, maka banyak jabat tangan ya. Ada berapa? Ada 8. Ada 4 tambah 4 berapa? 8. Nah, ini baru pasangan yang pertama, ya kan? Nah, pasangan 2 akan berjabat tangan dengan siapa? Dengan pasangan ketiga. Tetapi karena tadi sebelumnya udah berjabat tangan dengan pasangan yang satu, gitu, sehingga banyak jabat tangan dari mereka berapa? Nah, udah di sini berarti pasangan 2 suami terus istri itu hanya berjabat tangan dengan pasangan 3. Nah, pasangan 3 ini berarti suami istri juga kan, ya. Suami berkenalan sama 1, 2 ya, istri juga
2 gitu kan. Jadi ya ini berkenalan dengan ini juga berkenalan dengan ini gitu. Terus ya ini berkenalan dengan ini juga berkenalan dengan ini gitu. Jadi banyak jabat tangan, banyak jabat tangan, ada 2 tambah 2 berapa? 4. Nah, sehingga seluruhnya banyak jabat tangan seluruhnya ada 8 tambah 4 berapa? 12. Berarti di sini maka kuantitas P lebih besar dari Q. Jadi jawabannya yang A. Ya, ini A, ini juga A. Gitu. Ya. Jadi yang kedua 12. Itu aman. Nomor berapa? Nomor 12. Aman ya. Jadi kesimpulannya dari nomor 12 adalah suami istri harus saling mengenal. Iya, pasangan 2 dan 3 juga harus dihitung dong. Masa nggak dihitung? Oke, aman ya. Oke, lanjut ya. Oke. Rian diminta untuk menulis bilangan yang terdiri dari 5 digit angka. Jika angka yang bisa digunakan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan pada bilangan tersebut terdapat 2 angka 5 dan tepat 2 angka 9. Berapa banyak kemungkinan Rian memilih dan menyusun angka-angka tersebut? Ya. Jadi ada 5. Nah, terus di sini dia bilang terdapat 2 angka 5 dan 9. Berarti yang tadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berarti jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Nah, kata kunci berikutnya adalah di sini memilih dan menyusun. Berarti kita pakainya apa? Permutasi. Gitu. Jadi permutasinya adalah di sini jumlah n-nya ada berapa? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 11. Gitu. Maka di sini kita pakai permutasi ya P, ininya N, ini R ya. Terus ya, P ya
Di sininya n faktorial per n min r faktorial. Berarti di sini 11 diambil dan disusun 5. Jadi ini 11 faktorial per 11 min 5 faktorial. Ya, berarti di sini 11 P5 jadinya 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Di sini 6 faktorial ya. Ya. Oke. Oh, sorry. Gua salah. Di sini kan ada berulang ya. Kenapa gue pakai ini ya? Nah, di sini ada kejadian berulang. Nah, karena di sini 5-nya berulang dan 9-nya ada berulang, ya, maka kita pakai konsep permutasi, ya. Permutasi dengan n unsur berulang. Ya, bisa lihat di YouTube Alternativa, gue udah pernah gue udah pernah ngajarin asal usulnya ya. 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 Oke, berarti di sini karena ada apa namanya n unsur berulang, ya, yaitu angka 5 dan angka 9, maka kita cari dulu permutasi untuk si n unsur berulang ini. Ya. Jadinya P, ya, P sama dengan, ya, 5 digit angka, ya, 5 digit angka dengan adanya 2 n unsur berulang, yaitu angka 5 sebanyak 2 digit dan angka 9 sebanyak 2 digit. Ya, berarti di sini 2 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti di sini P sama dengan 5 kali 4 kali 3, ya, kali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Coret-coret, ya, coret-coret, sisa berapa nih? Sisa 2 ya. Berarti 5 kali 2 10, 10 kali 3 30. Ya, ini kita bisa menyusun si angka yang berulang ini, ya, sebanyak 30 cara. Nah, kita baca lagi soalnya. Ya. Ya. Dia meminta untuk menulis bilangan yang terdiri 5 digit angka. Jika angka yang bisa digunakan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan pada bilangan tersebut terdapat 2 angka 5 dan tepat angka 9. Berapa banyak kemungkinan Rian memilih dan menyusun angka-angka tersebut? Ya. Nah, berarti kan ini kan karena ini hanya berlaku hanya untuk angka yang berulang, ya, berlaku hanya untuk angka berulang. Ya, berlaku hanya untuk angka berulang. Maka hasil permutasinya, ya, kita harus kalikan dengan siapa? Dengan 7 angka lagi gitu kan. Ya, di sini kan ada 4 nih. Ya kan? 2 tambah 2 kan ada 4. Ya kan? Di sini juga kan ini ada 4 angka yang berulang, maka kita perlu menyusun lagi, ya, memilih dan menyusun lagi, ya, berapa sisanya? 1, 2, 3, ada 7 angka lagi gitu. Maka 30 cara ini kita kalikan dengan 7 gitu. Nah, 7 ini mewakili angka yang tersisa. Yang tersisa. Maka di sini hasilnya adalah 210 cara. Berarti jawabannya adalah yang A. Itu. Ya.
Kalau permutasi lebih mudah pakai rumus atau filling slot. Gua sih menyesuaikan aja ya. Kadang gua pakai ngisi slot, ya kadang gua pakai rumus. Tapi kalau permutasi sendiri gua lebih senang pakai rumus. Kalau filling slot itu gua lebih mudah dipakai di kombinasi. Itu gampang banget kombinasi pakai itu. Maksud ada dua angka 5 dan dua angka 9 itu bukan maksud ada dua maksud ada dua angka 5 dan dua angka 9 itu bukan di digit 5 angkanya kah Bang? Jadi maksudnya ada tepat angka 9 dan angka 2 9 dan tepat 2 maksudnya. Gue nggak ngerti dia maksudnya pertanyaannya. Gimana? Ada salah kah gue? Gue hapus lagi deh. Tes. Ya silakan yang mau berpendapat. Mau bantu itu mungkin maksudnya kayak misal itu kan 5 digit kan. Misal A, B, C, D, E gitu. Itu nanti ada yang isi itu 5 sama 9. Berapa tadi? 9 apa berapa? Iya 9. 5, 9, 9. Jadi tinggal satu slot yang belum diisi gitu loh. Nah, tapi nanti hasilnya ngitungnya juga sama kayak itu sih. Ada yang lain? Aduh. Halo, Beh. Ya, gimana? Maksudku tuh, boleh lihat soalnya nggak, geser? Iya, boleh. Jadi kan dimintanya untuk menulis bilangan yang terdiri dari 5 digit angka. Ya. Nah, maksudku pada bilangan tersebut terdapat tepat 2 angka 5 dan tepat 2 angka 9 itu bukannya di 5 digit angkanya kah? Tapi kan kalau Babe kan ngasih tahu itu masuknya di pilihannya, di Iya. N-nya gitu loh. Ya, maksudku tuh nangkepnya bukan di 5 digit angkanya gitu. Oh, bukan di dalamnya, bukan. Jadi di sininya ditambahin. Jadi mungkin maksud lo gini kan, ini dari ada 5 kotak nih. Iya, benar. Nanti ada apa namanya? Ada 2 kotak yang isinya itu boleh 2 angka gitu kan maksudnya gitu kan? Iya. Enggak, maksudnya dari soal itu gitu. Jika angka yang bisa digunakan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan pada bilangan tersebut terdapat angka 5 dan tepat 2 angka 9 ya. Gue sih nangkapnya dari list ini ya, dia nambahin 5-nya ada 2, 9 ada 2. Jadi pakai N permutasi N berulang. Kayak gitu. Atau mungkin kalau diisi pakai kotak kayak gitu kayak tadi dengan 2 angka 5 dan 2 angka 9 ya, mungkin ada juga hasilnya dan sama ataupun beda. Ya, buat yang udah nyoba hasilnya berapa? Kalau gue sama sih, Be. Lu sama hasilnya? Sama kan? Harusnya sama kan? Aku nemunya bentar. Aku nemunya 720 kalau nggak salah. 720. Mungkin salah ngitung. Boleh Burhan kalau mau ngasih tahu. Soalnya aku pakai cara kotak kayak gitu nemunya 720. Kalau aku ngitungnya itu Nih kan gue gambar kayak kotak ya. Bentar. Iya. Gue gambar kotak dulu. Tapi mungkin karena aku nangkepnya soalnya kayak gitu sih. Mungkin pahamanku juga yang salah gitu. Oke. Ini ada 5 ya? Iya.
Terus yang misal itu diisi 5, 5, 9, 9. 5, 5, 9, 9 sama satu lagi itu anggap aja X gitu. 5, 5, 9, 9 gini. Iya. Terus satu lagi, yang satu lagi tak isi X gitu. Aku isi X. Ya. Nah, yang 5599X ini kan kalau di permutasi itu permutasi unsur sama kan. Itu 5 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial sama kayak Ya. tadi. Nah, itu kan itunya udah sama kan. Jadi ketemu nanti 30 kan. 30. Terus tinggal X-nya itu apa namanya? Diisinya nanti sama 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Jadi sama aja 30 kali 7 gitu kalau aku. Enggak, kalau misalkan kita kayak gini, pakai kotak gitu, ya ini kan kita pakai metode perkalian berarti kan. Artinya tiap angka yang ada di dalam kotak kita kaliin gitu. Masa 5 kali 5, 25 kali 8 kali 9 kali 9 gitu kan. Kalau kita pakai metode kotak, berarti kita harus mengalihkan isi angka yang ada di dalam kotaknya. Bukan apa namanya, bukan kita menebak berapa X-nya gitu kan. Kalau kita mau pakai metode kotak ya kita harus ngaliin gitu semuanya. Gitu. Ya, kalau pakai permutasi unsur n berulang ya kayak tadi gua gitu kan. Permutasi n ya, unsur berulang. Nah, n unsur berulang ya tadi. Berarti di sini P sama dengan ya n-nya ada berapa? Ya. Ya, n-nya ada 5. Ya, ada 5. Karena kan di sini yang diambil 5 kan, 5 digit kan, ya 5 digit, ya. Terus ada 2 unsur pengulangan, ya. Misalkan ini digitnya, ya ini digitnya, ya. Digitnya misalkan di sini ada 5, ya, 5, ya 9. Nah kalau mau pakai kayak gini bukan pakai kotak, ya. Kalau pakai kotak gue mikirnya semua angka yang ada dalam kotak ya harus dikaliin gitu kan. Ya maksud saya gitu. Kayak gini Cuman kan, berarti biasa maksud lu kan? kotak. Kayak gitu. Ya. Jadi di sini sudah pasti isinya 55, 99 dan kita harus mencari ini berapa gitu kan. Ya. Bukan harus mencari sih, maksudnya menemukan berapa banyaknya susunan untuk X gitu kan. Ya. Nah, kayak gitu. Berarti di sini P sama dengan ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Maka ini hasilnya adalah berapa? 30 cara. Gitu. Nah, kemudian karena ini berlaku untuk 2 angka yang berulang ini, nah kita cari dulu nih berapa nih dia nih. Gitu kan. Nah, tadi kan artinya 5599 kita udah pakai 2 angka kan, yaitu angka 5 dan angka 9. Berarti kita masih punya 7 angka lagi. Gitu. Berarti ya kita kalikan dengan 7, maka hasilnya adalah 210 cara. Jadi jawabannya yang A. Kayak gitu. Indikasiin soal itu permutasi atau kombinasi nih ya. Nih saya kasih lagi nih klubnya nih. Nih, saya highlight sengaja. Ya, memilih dan menyusun, maka pakainya permutasi. Kalau dia cuma disuruh milih doang tanpa harus menyusun berapa, maka dia pakai kombinasi. Itu. Dulu gue udah pernah ngajarin di live class, mungkin lu belum join apa-apa. Ya. Nah, jadi gini. Ya. Kalau kombinasi ya, kita cuma disuruh
apa namanya, pilih. Ya, kalau permutasi, ya, 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 pilih atau ambil ya, pilih atau ambil. Kalau permutasi kita di sini selain disuruh ngambil juga kita disuruh susun atau disingkat ASU gitu ya. Nah, betul Yusuf. ASU, ambil susun. Bagaimana mungkin kita disuruh menyusun tanpa disuruh memilih atau mengambil? Masuk nalar kalau menurut gua. Karena gini, lu punya bola nih, ya kan? Bola itu ada di kantong. Ya, bola itu ada di kantong dengan ketentuan tertentu. Ya, lu disuruh nyusun. Coba susun bola yang ada dalam kantong. Mungkin nggak lu bisa menyusun tanpa lu harus mengambilnya? Menurut gue itu nggak masuk akal. Ya, jadi paling tidak lu harus mengambil dulu. Mengambil apa? Entah itu warnanya, entah itu dari ukurannya, ya kan? Pasti ada ciri-ciri tertentu gitu kan, spesifiknya kayak gitu. Ya kan? Nggak kelihatan bolanya, gimana nyusunnya tanpa lu harus mengambil gitu kan? Pasti dulu disuruh ngambil dulu baru susun gitu. Nah, kombinasi lu disuruh ngambil doang, ya udah ambil. Kalau disuruh ambil ya udah ambil doang. Serok lah lu apain kayak lu tuang kayak lu serok gitu. Yang penting keambil itu bolanya gitu. B, kalau 5-nya diganti 9 faktorial gimana? Lah, kan di sini 5 ini, ya 5 ini bukan berarti ini di sini, bukan gitu kan. 5 ini menandakan apa? Digitnya. Ya, ini digit ya. Itu bukan berarti ini 5 ya, terus ini bisa diganti dengan 9. Enggak. Ya, bukan seperti itu. Maaf, Bim. Kalau yang nomor 2 tadi bisa pakai kombinasi atau permutasi ya. Nah, coba silahkan tuh nomor 2 ada yang mau pakai rumus nggak? Gue sih nggak tahu caranya pakai rumus gimana. Kenapa? Karena terlalu gampang kalau dihitung manual. Jadi gue nggak berkenan kalau gue pakai rumus. Ada yang mau berpendapat tuh nomor 2 gimana kalau pakai rumus?
gini loh. Ini kan digitnya ada 5 kan, ya kan? Ini ada 5. Ya, X itu mewakili ya, mewakili apa? Mewakili 7 digit lain ya yang belum terpilih dan tersusun. Nah, makanya 7 itu kita kalikan di akhir. Seperti itu. Ya, paham. Jadi gue tulis X. Ntar kalau gua tulis tiba-tiba gue tulis 1, gue tulis 2, 3, terus nanya lagi nih, B, kok itu harus 1, kok itu harus 2, kok itu harus 3, kenapa? Gitu. Makanya gue tulis X. Gitu. Yang join inkubasi ITB langsung join kelasnya Bang Dika aja ya. Gak usah nungguin PM sampai habis. Yang join inkubasi ITB langsung join kelasnya Bang Dika aja ya. Linknya yang ada di kelas. Gak usah nungguin PM selesai ya. Gini. Ya. Nomor 12. Nah, nomor 12 ya, itu pakai kombinasi apa pakai permutasi yang benar kalau kita mau pakai rumus. Ya, itu kalau menurut gue itu pakai permutasi. Kenapa? Karena ya, itu kan kita ibaratnya mengambil dan menyusun. Ya kan? Artinya kita memerhatikan urutan. Maksud dari memerhatikan urutan adalah kalau udah kenal, ya kan, itu nggak boleh gitu. Ya, jadi kalau udah kenal, ya nggak boleh salaman lagi gitu kan, nggak boleh kenalan lagi. Jadi urutannya diperhatikan. Maka menurut gue sebenarnya itu pakai permutasi, kayak gitu. Tapi mekanismenya gimana? Mungkin ada ketentuan-ketentuan lagi di luar itu. Ya, mungkin ada yang gua belum paham ya. Makanya gua nggak mau pakai rumus tadi. Lebih mudah gua jabarin manual aja gitu kan.
Simpelnya itu kalau permutasi bersyarat sedangkan kombinasi itu bebas. Ya, kalau permutasi itu bersyarat, betul. Ya. Contoh kayak misalkan pemilihan ketua dan wakil sebuah organisasi, ya kan. Nah, antara Risma sebagai ketua, Aul sebagai wakil, dengan Aul sebagai ketua dan Risma sebagai wakil, itu dua hal yang berbeda. Gitu. Maka urutannya atau susunannya itu diperhatikan. Makanya dia pakai permutasi. Itu. Jadi contohnya, ya contoh mudahnya, permutasi itu digunakan misalkan untuk yang kayak ada berbau jabatan gitu. Jabatan, kedudukan, posisi, ya itu pakainya permutasi biasanya. Lanjut ya nomor berikutnya. Jika diberikan pada ikan jenis A sekarung pakan, ya, maka akan habis dalam waktu X hari. Nah, ini logikanya seperti ini teman-teman. Ya, jadi kita misalkan di sini X sebagai hari. Ya, X sebagai hari. Nah, ikan A ya, ikan A ya menghabiskan ya pakan sebanyak 1/X gitu ya per harinya. Lah kok bukannya X doang Bang? Kok bukannya X doang malah 1/X? Nah, jadi arti dari 1/X ini adalah kemampuan ikan menghabiskan pakan. Ya. Kemampuan ikan menghabiskan pakan. Ya, jadi satu ini maksudnya adalah katakanlah satu pakan, ya satu ini mewakili satu pakan dan X ini mewakili apa? Ya, mewakili waktu habisnya itu. Jadi satu pakan per satuan waktu kayak gitu. Ya. Terus ikan B mampu menghabiskan apa lagi nih? Ya, sedangkan untuk ikan jenis B, jika diberi sekarung pakan, ya, jadi satu karung atau satu akan habis dalam waktu 6 hari. Gitu. Jadi ikan B menghabiskan pakan sebanyak ya sebanyak 1/6 ya 1/6 pakan per hari ya. Nah, jadi di sini 1 adalah mewakili 1 karung pakan dan 6 adalah waktu dia bisa menghabiskan itu. Nah, jika bersama-sama ya kalau bersama-sama mampu menghabiskan 1/4 ya, jadi lebih kecil ya, lebih banyak ya. Ya. Jadi secara matematis kita bisa buatkan ya 1/4 ya itu sama dengan ya penjumlahan dari kemampuan banyaknya ikan A ditambah dengan kemampuan ikan B kayak gitu. Jadi 1/4 dikurang 1/6 sama dengan 1/X. Ya, berarti ini
12 ya. Ini adalah 3 dikurang 2 sama dengan 1/X. Maka X adalah 12 hari. Gitu. Jadi jawabannya yang C. Ya. Oke. Lanjut. Oke ya. Ini buset. Banyak amat. Sing amat ini. Lihat ya. Di keluarga Albert Einstein. Di keluarga Albert, banyaknya saudara perempuan untuk setiap anak laki-laki adalah sama dengan banyaknya saudara laki-laki. Dan banyaknya saudara laki-laki untuk setiap anak perempuan adalah 2 kali dari banyaknya saudara perempuan. Berilah nilai kebenaran pada pernyataan berikut. Waduh, sing amat. Gimana ini guys? Ya, oke, di sini kita anggap laki-laki. Ya, itu adalah X dan perempuan adalah Y. Ya. Terus banyaknya saudara perempuan untuk setiap anak laki-laki adalah sama dengan banyaknya saudara laki-laki. Oke, jadi di sini kita ya banyaknya saudara perempuan untuk setiap, ya berarti untuk kalau dikatakan untuk setiap, jadi masing-masing atau satu persatu. Gitu, misalkan gini, katakanlah Nindya, ya itu kan satu orang perempuan. Ya, kalau misalkan dibilang banyaknya saudara perempuan Nindya, ya banyaknya saudara perempuan Nindya berarti kan apa? Nindyanya nggak dihitung dong. Yang dihitung hanyalah saudara-saudaranya doang, gitu. Ya, jadi kalau kita buat bentuk matematika gini ya. Ya. Banyaknya saudara perempuan untuk setiap anak laki-laki adalah sama dengan banyaknya saudara laki-laki. Jadi kalimat yang pertama ya kalau kita buat matematika jadinya ya perempuan sama dengan ya L dikurang 1 karena di sini kita bicara saudara ya kan. Berarti kalau dikatakan saudara orang yang
menjadi acuan itu tidak dihitung gitu. Nggak mungkin seorang babe nggak paham gimana maksudnya. Oke, lanjut. Dan banyaknya saudara laki-laki untuk setiap anak. Begitu ke orang tua. Oke, kita lanjut. Dan banyaknya saudara laki-laki untuk setiap anak perempuan adalah 2 kali dari banyaknya saudara perempuan. Jadi di sini masih metode yang sama, ya. Orang yang menjadi acuan kita nggak hitung, ya, jadi L sama dengan ya P-1 ya. P-1. Tapi di sini kita tambahin 2 kalinya. Tuh. Gitu. Kita dapat 2 persamaan nih. Gitu ya. Jadi di sini kalau diteruskan jadinya L sama dengan 2P min 2. Gitu. Kita substitusiin persamaan 1 ke persamaan 2 akan menjadi L sama dengan 2 dikali P. P-nya itu L min 1. Gitu. Min 2. Jadinya L sama dengan 2L min 2 min 2. Ya, min L sama dengan min 4. Maka L-nya sama dengan 4. Jadi jumlah orang laki-lakinya atau anak laki-lakinya ada 4. Sedangkan jumlah anak perempuannya, ya, perempuan sama dengan L min 1. Jadi P sama dengan 4 min 1. Jadi P sama dengan 3. Gitu. Jadi banyaknya anak laki-laki sama dengan banyaknya anak perempuan. Itu udah pasti salah ya. Ya. Pernyataan 1. Itu pasti jumlah anak laki-laki tidak sama dengan jumlah anak perempuan. Atau kalau mau lebih jelasnya, ya, berarti jumlah anak perempuan, jumlah anak laki-laki lebih banyak dari jumlah anak perempuan. Jadi ini salah. Nomor 2, jumlah anak laki-laki dan perempuan adalah 7. Ya, kalau ditanya jumlah, ya jumlah L plus P, berarti di sini 4 tambah 3. Berapa? 7. Ada apa? Babe maaf mau tanya. Ya, Yang L itu tuh harusnya 2P min 1 aja nggak sih, Beh? Kan acuannya kan 1 orang aja. Kalau semisal P min 1 kali 2, otomatis nanti acuannya jadi 2. Ya, monggo dicoba, bener gak kira-kira? Hasilnya sama gak kira-kira? Maksudnya, kalaupun beda, ya di pilihannya ada gak gitu? Nilai kebenarannya ada gak gitu di opsinya? Gue udah nyoba kayak gitu, ternyata logika gue salah. Menurut gue ya, tadinya gue juga mikir kayak gitu. Ya. Sama aja kayak gini, apa? Gimana ya? 2 tahun lalu, ya, usia ayah ya, sama dengan 2 kali lipat usia paman. Kayak gitu. Berarti kan paman dikurang 1, terus dikasih kurung dikali 2. Kayak gitu kan? Ya gak sih? Bener gak? Ayah dikurang 2, paman dikali 2. Iya, jadinya kan gini, kalau kita jadinya ya A-2 sama dengan ya 2 kalinya paman dikurang 2, gini kan?
Oh ya, heeh, bener Be. Oh ya, heeh, sama juga ya. Iya bener. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke Be, makasih. Terus sama-sama. Nomor 3, jumlah anak laki-laki di keluarga tersebut lebih banyak dibanding jumlah anak perempuan. Tadi bener ya, laki-laki lebih banyak dari perempuan. Benar. Jadi salah, benar, salah ya. Salah, benar, benar ya, ada nggak? Salah, benar, benar. Itu jawabannya B. Seseorang tolong bantu temannya. Ada yang nggak ngerti L-1 dari mana? Atau kalau mungkin masih bingung semua, kasih gue kesempatan buat berpikir lebih dalam lagi gimana caranya menjelaskan dengan sangat detail dan mudah dipahami semua umat. Nah, kalau live boleh kan ya? Boleh, kalau mau live aja boleh, nggak apa-apa. Ya udah gua tutup aja ya. Thank you buat hari ini. Ya,
5 soal tersisa nanti kalau gue sempat bikin YouTube-nya gue bikin. Untuk nomor tersisa. Ya sama-sama. Ya, tadi ya pesan gue ya, kalau memang udah stuck, udah jangan dipaksain gitu maksud gue. Karena ini hanya akan membuang-buang waktu lu. Gitu. Tinggal kalian ngomong aja sama diri sendiri kalian gitu. Kemarin mana aja gitu.